Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Togo, Australia. Setelah kekalahan Jepang atas Sekutu pada bulan Agustus tahun 1945, tentara Australia terlibat dalam pertempuran sengit untuk membebaskan Pulau Kalimantan dari pendudukan Jepang. Peperangan telah berlangsung lebih dari 3 tahun dalam serangan yang direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik di Tarakan, Teluk Brunei, dan Balikpapan. Pasukan Australia menghadapi perlawanan sengit dari tentara Jepang yang siap siaga. Dukungan dari Angkatan Udara dan Laut Australia serta Amerika Serikat sangat penting dalam membantu pasukan darat Australia untuk merebut kembali wilayah ini. Sekutu Divisi 7 dari Australia untuk memperingati 229 tentara mereka yang tewas di Balikpapan akibat Perang Dunia Kedua melawan pendudukan Jepang. Nah, tugu ini dibangun hanya 1 bulan. Jadi dari bulan Desember 1945, Januari 1946 itu sudah selesai. Nah, kalau lihat di tiang itu ada yang seperti salib, itu sebenarnya dulunya adalah tempat pedang. Pedangnya pedang emas, tapi kemudian hilang. Nah, terus oleh mereka disiapkan lagi pedang replika, tapi pedang replika itu hanya disimpan oleh panitia Anzac. Anzac itu adalah lembaga perangnya Australia dan New Zealand. Mereka memperingati hari Anzac setiap tanggal 25 April tuh di Balikpapan. Nah, dulunya di bawah tahun 2010 itu selalu di tempat ini. Jadi mereka ini udah ditutup, di clear area ditutup. Mereka upacara subuh itu yang mulai upacara jam 5. Nah, setelah tahun 2010 ada kejadian ceritanya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ada kejadian Australia itu mendapat atau menyadap obrolan presiden kita saat itu SBY. Terus marahlah Indonesia, akhirnya bersih teganglah antara Indonesia dan Australia. Bahkan ini sempat diancam oleh suatu ormas, beberapa ormas lah di Balikpapan akan dirumbuhkan. Tapi kan sebenarnya nggak bisa ya, ini kan cagar budaya. Tapi kalau saya baca di media itu katanya sempat agak dihancurkan, baru dibikin lagi setelah itu. Nah, mengingat itu, 2011 sampai sekarang upacara peringatan Anzac itu tidak pernah lagi di sini, tapi dibikin di Pasirit atau Chevron. Di situ ada monumen tank dan areanya juga tertutup ya, jadi keamanannya terjamin. Karena memang kalau sudah upacara Anzac itu kan yang datang biasanya kedubes Australia, baru veteran-veteran Australia yang udah tua-tua itu, kemudian tamu-tamu yang diundang. Jadi memang mereka lebih memikirkan keamanan untuk warga negara mereka saat datang ke Balikpapan. Balikpapan yang saat itu merupakan salah satu pelabuhan minyak utama di Asia Timur. Meskipun sudah tidak lagi memiliki arti strategis militer yang besar, tetap menjadi sasaran penting. Pada tanggal 1 Juli 1945, Australia meluncurkan operasi amfibi terbesar mereka, menyerbu pantai di selatan kota Balikpapan selama 20 hari. Sebelum penyerbuan, pasukan sekutu melakukan pengeboman intensif yang menghancurkan pertahanan pantai Jepang, memungkinkan pasukan Australia maju sejauh 2 km ke pedalaman pada hari pertama. Kota Balikpapan dibebaskan keesokan harinya, meskipun kedua lapangan terbang di timur baru berhasil dikuasai pada 9 Juli 1945. Tugu Australia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11
tahun 2010 tentang cagar budaya. Serta jangan sekali-kali melupakan sejarah.